Di episode 162, kita melihat Luo Feng berhasil memperbudak Ratu Zerg, Irina, dengan amplitudo energi rohnya yang kuat. Alih-alih memiliki kebutuhan yang kuat untuk membangun pasukan Zerg, keinginan besarnya adalah membantu Irina menerobos ke level abadi. Bagaimanapun, Ratu Zerg tingkat abadi dapat menghasilkan sejumlah besar prajurit Zerg tingkat abadi, dan kekuatan seperti itu dapat menghancurkan seluruh negara alam semesta, bahkan memaksa Yang Mulia Semesta untuk mundur. Lagi pula, jika mereka bertemu dengan sarang Zerg tingkat abadi tingkat atas, Yang Mulia Alam Semesta akan terluka parah, bahkan jika mereka entah bagaimana selamat. Namun, kesulitan Ratu Zerg tingkat penguasa dunia menembus ke level abadi sangat tinggi. Tidak seperti bentuk kehidupan nabati, yang dapat menerobos dengan menyerap harta karunia dalam jumlah besar. Terobosan Ratu Zerg bergantung pada pemahaman hukum asli alam semesta. Meskipun Luo Feng bersedia untuk menginvestasikan sumber daya yang sangat besar, dia masih tidak bisa membantu Irina menerobos. Ini karena, seperti semua prajurit, satu-satunya cara bagi Ratu Zerg untuk menerobos ke abadi adalah dengan memahami hukum aslinya. Dibandingkan dengan prajurit manusia tingkat penguasa dunia, pemahaman Ratu Zerg tentang hukum asli yang lebih tinggi harus mencapai tingkat Raja Abadi untuk kesempatan menerobos ke abadi. Proses ini jauh lebih sulit daripada terobosan manusia, mungkin 100 atau bahkan 1000 kali lebih sulit. Namun demikian, Ratu Zerg tingkat penguasa dunia masih memiliki kekuatan pencegah yang sangat besar. Kemampuan Ratu Zerg yang paling menakutkan adalah kemampuannya untuk terus menciptakan prajurit Zerg. Bahkan jika para prajurit ini hanya berada di puncak tingkat penguasa dunia, 1.000.000 prajurit Zerg tingkat penguasa dunia puncak dapat sangat memengaruhi seluruh wilayah negara alam semesta. Untuk meletakkannya dalam perspektif, jumlah keseluruhan penguasa dunia di negara alam semesta Qianwu adalah sekitar 1 juta, banyak di antaranya bahkan belum mencapai tingkat puncak penguasa dunia. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi bahkan dengan jumlah prajurit tingkat jutaan yang sama, efektivitas pertempuran dari 1.000.000 penguasa dunia manusia dan 1.000.000 prajurit Zerg tingkat penguasa dunia sangat berbeda. Jika 1.000.000 penguasa dunia manusia secara bersamaan menyerang satu sasaran, hasil energi gabungan mereka secara teoritis akan menjadi 1 juta kali kekuatan dasar. Namun, pada kenyataannya, karena setiap penguasa dunia adalah entitas independen, sulit untuk mengkoordinasikan energi mereka dengan sempurna, menghasilkan hasil energi gabungan yang hanya sekitar 700.000 kali nilai dasar, atau bahkan lebih rendah. Ini karena ketika penguasa dunia manusia menyerang bersama, fluktuasi energi mereka tidak terkoordinasi dengan sempurna, menyebabkan saling menolak dan pembatalan, mencegah mereka mencapai potensi penuh mereka. Zerg, bagaimanapun, benar-benar berbeda. Kecuali seorang prajurit Zerg secara tidak sengaja mengonsumsi bahan khusus dari alam semesta, yang mengarah pada kelahiran kesadaran independen, mereka tetap dengan kemauan sederhana dan kepatuhan mutlak pada perintah, sepenuhnya di bawah kendali Ratu Zerg. Di bawah kendali kehendak terpadu, 1.000.000 prajurit Zerg bergerak sebagai satu, ritme serangan mereka selaras dengan sempurna, dan energi mereka benar-benar menyatu, memaksimalkan kekuatan mereka. Untuk alasan ini, bahkan Ratu Zerg tingkat penguasa dunia, dengan 1 juta prajurit Zerg yang bekerja serempak sempurna, dapat memicu lompatan kualitatif dan bahkan melukai pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Abadi. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik tingkat abadi biasa, ketika menghadapi sarang Zerg, tidak akan punya pilihan selain menghindari ujungnya yang tajam dan mundur dengan cepat, bahkan jika para prajurit hanya tingkat penguasa dunia. Tentu saja, kemungkinan teoritis Ratu Zerg tingkat penguasa dunia membunuh makhluk tingkat Raja Abadi ada, tetapi itu jarang terjadi. Makhluk tingkat Raja Abadi biasanya memiliki kemampuan teleportasi dan tidak akan cukup bodoh untuk tetap diam, memungkinkan prajurit Zerg untuk mengumpulkan energi untuk serangan yang menghancurkan. Oleh karena itu, serangan yang mengumpulkan energi seperti itu umumnya membutuhkan penyergapan atau harus diluncurkan ketika musuh tidak sadar dan lengah, untuk membalikkan pertempuran dan mendapatkan kendali atas situasi. Inilah tepatnya mengapa Luo Feng bersedia berinvestasi besar-besaran untuk membantu Irina menciptakan 1.000.000 prajurit Zerg puncak. Untuk mencapai ini, dia telah mencoba berbagai saluran untuk menumbuhkan prajurit Zerg sebanyak mungkin dengan biaya terendah. Pertama, menggunakan kristal alam semesta adalah pilihan teratas yang dikesampingkan Luo Feng. Meskipun binatang bertanduk emas dapat memperoleh setidaknya 1.000 kali lebih banyak kristal alam semesta daripada manusia biasa ketika menembus ke level penguasa dunia karena dunia batinnya yang luas, kristal alam semesta memiliki aplikasi yang luas, dan Luo Feng tidak mau menyia-nyiakannya.
Bagaimanapun, kristal alam semesta diciptakan ketika prajurit menerobos level penguasa dunia dan energi kosmik mengalir ke inti kehidupan mereka, mengkristal. Dengan kata lain, setiap prajurit hanya memiliki satu kesempatan seumur hidup mereka untuk menerima kristal energi kosmik ini. Oleh karena itu, menggunakan kristal alam semesta untuk mengolah prajurit Zerg jelas bukan pilihan yang layak. Kedua, menyerap logam dan bahan baku lainnya untuk memelihara prajurit Zerg juga tidak realistis. Untuk mengumpulkan sumber daya logam dalam jumlah besar seperti itu, pendekatan paling langsung adalah mengakuisisi perusahaan terkait. Namun, hanya perusahaan kelas atas yang mengendalikan sumber daya teratas yang dapat memenuhi kebutuhan Luo Feng, dan perusahaan-perusahaan ini seringkali merupakan bagian dari negara adidaya seperti perusahaan alam semesta virtual dan tidak dapat diakuisisi. Sementara perusahaan kelas bawah dapat dibeli, mereka tidak dapat menyediakan sumber daya yang cukup. Oleh karena itu, Luo Feng akhirnya memilih untuk membeli sisa-sisa Zerg untuk membantu Irina mengolah prajurit Zerg. Anda mungkin penasaran bagaimana sisa-sisa ras Zerg? Pada dasarnya tubuh prajurit Zerg dapat digunakan untuk membiakkan prajurit Zerg baru. Ini adalah salah satu kemampuan unik ras Zerg. Prajurit Zerg dapat berevolusi dengan melahap mayat rekan mereka, sedangkan Ratu Zerg dapat langsung menyerap energi di dalam sisa-sisa untuk menciptakan prajurit Zerg baru. Tentu saja, transformasi ini bukan tanpa biaya, misalnya, 5 tubuh diperlukan untuk membiakkan satu prajurit Zerg baru. Jika tidak, jika konsumsi energinya 0, Ratu Zerg akan dapat menciptakan prajurit Zerg dalam jumlah tak terbatas. Dalam hal ini, Ratu Zerg akan menjadi makhluk yang tak terkalahkan. Bayangkan ini, selama pertempuran yang berkepanjangan, energi musuh pada akhirnya akan habis. Tetapi Ratu Zerg dapat terus memanggil prajurit Zerg dengan energi abadi yang dia kendalikan, yang akan benar-benar mengganggu keseimbangan alam semesta. Hukum asli alam semesta tidak akan pernah membiarkan situasi seperti itu terjadi, dan dengan demikian kemampuan regeneratif Zerg pada akhirnya dibatasi. Sekarang, kembali ke alur cerita. Setelah hampir 400 tahun, Luo Feng akhirnya bersatu kembali dengan Su Xin dalam kehidupan nyata. Sebelum menghadiri pertemuan keluarga, mereka berjalan-jalan melalui tempat lama mereka, mengenang masa lalu. Saat mereka melewati sebuah restoran tempat mereka pernah berkencan, mereka tiba-tiba menemukan bahwa beberapa anggota keluarga Luo yang lebih muda telah menindas yang lemah dan menggunakan kekuatan keluarga Luo di Bima Sakti untuk menindas orang lain. Mereka tahu betul bahwa agar keluarga besar dapat bertahan selama beberapa generasi, anggotanya harus tetap disiplin, dan kebangkitan pemuda yang manja dan merosot tidak boleh ditoleransi. Lagi pula, jika sebuah keluarga menyembunyikan pengganggu atau yang menentang hukum, perilaku kekerasan mereka pada akhirnya akan menyebabkan serangan balik, menyebabkan kejatuhan keluarga. Apalagi sekarang status keluarga Luo di Bima Sakti sebanding dengan keluarga kerajaan, bahkan Kekaisaran Gunung Naga Hitam dan keluarga kerajaan serta bangsawan dari negara alam semesta Qianwu mencoba menjilat mereka. Kekuatan yang begitu besar dengan mudah melahirkan korupsi di antara anggota muda yang tidak memiliki tekad dan mencari kesenangan. Luo Feng, yang selalu membenci kejahatan, adalah pria yang berintegritas dan tidak akan pernah membiarkan keturunannya menyakiti masyarakat atau menodai reputasi keluarga Luo. Untungnya, Su Xin tidak hanya jujur dan tidak mementingkan diri sendiri tetapi juga berpandangan jauh ke depan. Untuk mencegah anggota keluarga Luo menyalahgunakan kekuasaan mereka atau menggunakan nama keluarga untuk keuntungan pribadi, dia telah membentuk pengadilan internal untuk menahan tindakan generasi muda keluarga Luo. Meskipun Su Xin tidak dapat berkultivasi dan tidak memiliki kekuatan tempur, saudara laki-laki Luo Feng, Luo Hua, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat semesta yang asli. Meskipun keterampilan tempur Luo Hua rata-rata, dia lebih dari mampu membantu Su Xin dalam mengelola masa muda keluarga Luo. Selain itu, di tim penjaga inti keluarga Luo, bahkan ada pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa dunia dan penguasa domain yang, karena kesetiaan mereka kepada Su Xin, memberinya pengaruh yang luar biasa di dalam keluarga. Meski begitu, beberapa anggota keluarga nakal terus terlibat dalam kesalahan terselubung. Untuk memastikan warisan keluarga Luo aman dan untuk memastikan kejayaan mereka bertahan selama ribuan tahun atau lebih, Su Xin mengambil pendekatan tegas, mengatur keluarga dengan hukum yang ketat. Jika dia menemukan seseorang telah melakukan kejahatan serius, bahkan jika mereka adalah anggota keluarga, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan dan akan menghukum mati mereka. Mereka yang menggunakan status keluarga mereka untuk menggertak orang lain juga akan dihukum, bahkan jika kejahatan mereka tidak menjamin kematian. Mereka akan dikirim untuk bekerja di tambang sebagai hukuman untuk memberikan contoh bagi orang lain.
Namun, berbicara tentang sikap manja ini, bukankah itu menyerupai karakter Ma Hongjun dari Soul Land? Selama ratusan tahun ekspansi keluarga Luo, jumlah anggota keluarga telah melebihi 1.000, dengan pengaruh mereka mencapai puluhan ribu di seluruh Bima Sakti. Meskipun Su Xin secara ketat mengendalikan keluarga, pasti ada beberapa yang gagal. Orang-orang ini bertindak secara rahasia, lolos dari perhatian Su Xin dan menghindari penilaian, menjadi ikan yang lolos dari jaring. Sebagai anggota inti dari perusahaan alam semesta virtual, Luo Feng menghadapi tantangan serius untuk memisahkan kehidupan pribadi dan profesionalnya. Di antara tugas-tugas yang dikeluarkan perusahaan alam semesta virtual nanti, ada yang mengharuskannya untuk menilai keluarganya sendiri secara pribadi. Organisasi intelijen di bawah perusahaan alam semesta virtual sangat kuat. Bahkan jika anggota keluarga Luo yang salah berhasil menghindari pengawasan Su Xin, mereka pasti tidak dapat lepas dari deteksi perusahaan. Bagaimana Luo Feng akan membuat keputusannya akan terungkap di spoiler mendatang. Kembali ke plot. Setelah perjamuan keluarga, Su Xin mengunjungi lemari besi harta karun keluarga Luo dan menyerahkan pelat logam misterius kepada Luo Feng. Pelat logam ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Su Xin selama proses transformasi bumi. Tidak peduli bagaimana dia mempelajarinya, dia tidak bisa mengungkap rahasianya. Mengingat status keluarga Luo saat ini di Bima Sakti, mereka masih belum bisa mengungkap misterinya, yang membuktikan betapa berharganya itu. Pada akhirnya, Su Xin memutuskan untuk menempatkannya di lemari besi keluarga, menunggu Luo Feng kembali dan menyelidikinya secara pribadi. Namun, bahkan dengan status dan kekuatan Luo Feng saat ini, dia tidak dapat menemukan informasi apapun tentang pelat logam melalui sumber online manapun. Untuk mengungkap misterinya, Luo Feng menggunakan energi rohnya yang menakjubkan untuk menyelidiki. Akhirnya berhasil menembus ke inti pelat logam. Namun, begitu dia menyentuh intinya, serangkaian ilusi yang tak ada habisnya melonjak muncul, menjebak kesadarannya di dalamnya. Luo Feng tidak punya pilihan selain mematahkan setiap ilusi satu persatu. Setelah menghancurkan puluhan ribu ilusi, dia akhirnya memperoleh informasi penting yang ditulis dalam bahasa kuno suku Yanshan. Perlu disebutkan bahwa manusia adalah ras kedua yang dibudidayakan oleh Zuo Shanke atau juga dikenal sebagai tamu duduk gunung setelah suku Yanshan. Sayangnya, suku Yanshan tidak memenuhi harapannya, yang menyebabkan kelahiran penduduk bumi. Motivasinya untuk mengolah ras yang berbeda adalah bahwa musuh-musuhnya terlalu kuat untuk dia lawan. Dengan demikian, dia hanya bisa menaruh harapannya pada ras yang dia kembangkan, berharap suatu hari seseorang dari ras ini akan melampaui dia dan membalaskan dendamnya. Luo Feng tidak hanya mencapai tujuannya tetapi jauh melebihi harapannya. Perlu dicatat bahwa Luo Feng berhasil mengolah tubuh ilahi yang sempurna. Dalam hal kekuatan tubuh ilahi, dia sendiri sebanding dengan 18 raja dewa lainnya. Saat mempelajari informasi tentang pelat logam, Luo Feng terkejut menemukan bahwa itu berisi manual kultivasi rahasia. Ini adalah metode yang kuat dan misterius yang memungkinkan evolusi tingkat gen kehidupan secara mandiri. Namun, manual tersebut tidak lengkap dan terfragmentasi. Untungnya, tahap pertama dari konten kultivasi selesai. Untuk menemukan metode kultivasi yang lengkap, Luo Feng, dengan bantuan Babata, mengerahkan jutaan detektor kecil di setiap sudut bumi. Meskipun pencarian ekstensif mereka tidak menemukan apapun. Faktanya, ini semua adalah bagian dari pengaturan yang disengaja oleh tamu duduk gunung. Dia tidak berniat untuk dengan mudah memberikan metode kultivasi yang lengkap. Sebaliknya, dia berharap Luo Feng akan melalui serangkaian tantangan yang telah dia siapkan dengan hati-hati. Lagi pula, bahkan di lingkungan yang nyaman dan aman, meskipun seseorang mungkin menjadi kuat, tidak mungkin untuk menciptakan keberadaan puncak yang sebenarnya. Hanya dengan mengandalkan diri sendiri, terus-menerus menantang batas, mengatasi banyak kesulitan, dan menerobos hambatan, seseorang dapat benar-benar melampaui batas mereka, menjadi lebih kuat, dan akhirnya berdiri di puncak alam semesta, memandang rendah semua yang lain. Karena manual kultivasi yang diterima Luo Feng melanggar norma dengan membiarkan tingkat gen kehidupan berevolusi secara mandiri, itu sudah melanggar hukum alam semesta. Oleh karena itu, di bawah batasan aturan universal, manual ini hanya dapat dibudidayakan oleh satu orang, dan prosesnya sangat keras dan berbahaya. Kesalahan apapun akan mengakibatkan jiwa dan tubuh langsung runtuh, yang mengarah pada kehancuran keseluruhan. Yang lebih menakutkan adalah, bahkan jika sosok yang kuat bersedia menghidupkan kembali pembudidaya, semua ingatan yang terkait dengan manual akan benar-benar terhapus oleh aturan universal. Mungkin inilah alasan mengapa tamu duduk gunung mengirim telur binatang tanduk emas ke bumi. Bagaimanapun, binatang bertanduk emas memiliki klon, artinya bahkan jika kultivasi gagal, ia tidak akan benar-benar mati. Kesulitan mengolah manual ini begitu tinggi sehingga jika manusia di bumi mencoba satu persatu,
hasil akhirnya hanya akan menjadi kematian mereka karena kegagalan. Lagi pula, hampir tidak mungkin untuk berhasil pada percobaan pertama. Namun, pembudidaya dengan klon dapat menyerap pengalaman dari kegagalan berulang, menyesuaikan metode kultivasi mereka, dan akhirnya berhasil. Satu-satunya penyesalan adalah klon klan Mosha tidak dapat mengolah manual ini. Ini karena klan Mosha tidak memiliki jiwa dan pada dasarnya bukan bentuk kehidupan berdarah daging. Faktanya, prinsip inti dari manual ini adalah untuk membimbing pembudidaya dalam cara menyalurkan energi roh dan kekuatan genetik mereka, mengintegrasikannya sepenuhnya ke dalam setiap sel tubuh, membuatnya beroperasi dalam harmoni yang sempurna seperti alam semesta itu sendiri, sehingga membentuk alam semesta mandiri dan akhirnya mencapai lompatan dalam tingkat gen kehidupan. Terlepas dari kehati-hatiannya, Luo Feng masih membuat kesalahan setelah lebih dari 10 hari berkultivasi. Dalam sekejap, tubuhnya berubah menjadi debu, dan dia binasa di tempat. Namun, dunia batinnya telah mencapai tahap ke-6 dari tingkat penguasa dunia. Sejumlah besar energi logam langsung memunculkan tubuh manusia baru, memungkinkannya untuk terlahir kembali hampir tanpa kerugian. Bagi Luo Feng, biaya kegagalan ini minimal. Anda mungkin bertanya-tanya, bukankah binatang bertanduk emas baru saja menerobos ke level penguasa dunia? Bagaimana mungkin ia telah mencapai tahap ke-6 dari level penguasa dunia begitu cepat? Faktanya, ini tidak berlebihan. Jangan lupa bahwa Luo Feng telah belajar di depan patung Dewa Binatang selama hampir 200 tahun, menggunakan kombinasi logam terbaik untuk mempercepat evolusi dunia batinnya, meningkatkan kecepatan ekspansinya lebih dari 50 kali, yang setara dengan evolusi normal binatang bertanduk emas yang memakan waktu lebih dari 10.000 tahun. Oleh karena itu, sangat masuk akal bahwa Luo Feng dapat mencapai tahap ke-6 dari tingkat penguasa dunia hanya dalam waktu 100 tahun. Faktanya, setelah menerobos ke level penguasa dunia, binatang bertanduk emas dapat menyerap energi kosmik untuk memajukan dirinya sendiri, membuatnya lebih mudah untuk menerobos ke level abadi. Namun, Luo Feng tidak puas untuk berhenti menjadi binatang tanduk emas biasa. Dia sangat percaya bahwa tidak peduli seberapa sulitnya, dia bisa menembus batasnya, menghancurkan belenggunya, dan menjadi abadi tingkat atas sejati. Oleh karena itu, dia memilih untuk terus melahap logam untuk mengembangkan dunia batinnya. Melalui kegigihan inilah dia mampu menekan domain hukum dewa biasa menggunakan kekuatan proyeksi dunianya. Kembali ke plot. Setelah upaya pertama tubuh manusia yang gagal dalam kultivasi, Luo Feng memutuskan untuk meminta binatang bertanduk emas mencoba untuk berkultivasi. Meskipun binatang bertanduk emas dapat belajar dari pengalaman kultivasi tubuh manusia, ia masih membuat kesalahan selama proses dan langsung dilenyapkan. Namun, secara mengejutkan, di dalam dunia batin binatang bertanduk emas, pada saat itu berubah menjadi debu, dunia batinnya secara otomatis mereformasi binatang bertanduk emas yang lengkap tanpa mengkonsumsi energi tambahan apapun. Melalui kultivasi tanpa henti Luo Feng, tubuh manusia menghabiskan sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan tahap pertama kultivasi, sementara binatang bertanduk emas membutuhkan waktu 30 tahun penuh. Alasannya adalah bahwa tingkat gen kehidupan binatang tanduk emas jauh lebih tinggi daripada tubuh manusia. Semakin tinggi titik awal, semakin besar kesulitan kultivasi, dan tentu saja, waktu yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa Luo Feng begitu mementingkan lompatan tingkat gen kehidupan. Hal ini dikarenakan tingkat gen kehidupan merupakan salah satu faktor kunci dalam menentukan batas atas seorang prajurit. Misalnya, binatang bertanduk emas jauh lebih kuat dari manusia karena tingkat gen kehidupannya 10 kali lebih tinggi. Saat Luo Feng mengolah manual, tubuh manusia juga secara bertahap akan mencapai ketinggian yang sama. Namun, hanya mengandalkan tahap pertama manual masih tidak cukup bagi tubuh manusia untuk sepenuhnya mengejar binatang tanduk emas. Selain itu, bentuk kehidupan yang dapat dipelihara oleh binatang bertanduk emas bergantung pada tingkat gen kehidupannya sendiri. Secara umum, binatang bertanduk emas dapat memelihara bentuk kehidupan yang 10 kali atau bahkan 100 kali lebih kuat dari dirinya dalam level dan peringkat yang sama. Setelah binatang bertanduk emas berhasil mengolah manual, batas dunia batinnya juga akan meningkat. Ini berarti bahwa Luo Feng dapat memilih bentuk kehidupan khusus yang lebih kuat sebagai target untuk klon terakhir. Selama tingkat gen kehidupan bentuk kehidupan tidak melebihi batas binatang tanduk emas saat ini. Tentu saja, alam semesta itu adil. Jika Luo Feng memilih bentuk kehidupan 100 kali lebih kuat dari binatang bertanduk emas sebagai target klonnya, ketika dia menerobos ke level abadi, dia akan menghadapi rintangan besar dan berjuang untuk menerobos belenggu. Adapun mengapa Luo Feng tidak menemui keterbatasan apapun dalam kultivasinya sejauh ini,
Itu karena klon klan Mosha dan tingkat gen kehidupan tubuh manusia lebih rendah daripada binatang bertanduk emas. Oleh karena itu, selama binatang bertanduk emas dapat menerobos, klon lain juga akan menerobos, memungkinkan mereka untuk naik dengan mulus. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.